Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we will analyze about bedroom maintenance in case study of women's bedroom building L3. Before I explain the abstract and other, let me show you first the 360 degrees about panorama women's bedroom building L3. Baik, di sini ada panorama 360 derajat dari kamar mandi perempuan di gedung L3. Namun di sini terlihat sangat tidak baik atau berantakan karena ketika saya mengambil panorama 360 derajat ini menggunakan device iOS berbasis iOS, maka ketika saya buka di Windows itu tidak bisa untuk dilihat dengan jelas. Tapi kalau dilihat dari HP iOS seperti bisa seperti ini. Oke, sebagai gantinya, di sini saya akan menyertakan eh, foto panorama lagi setengah-setengah bagian dari kamar mandi perempuan di gedung L3. Ini yang bagian sebelah kirinya, maka di sini kita studi kasusnya ini tentang daun pintu yang sebelah sini. Karena di sini handle-nya sudah tidak ada lagi terpasang atau copot mungkin. Selanjutnya ada, kita lihat lagi di sebelah, sisi sebelahnya lagi. Sebentar. Baik, ini ada sisi sebelahnya satu lagi. Baik, sudah terlihat di sebelah sisi kanan eh, dari kamar mandi wanita di L3. Selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal yang sudah saya buat mengenai analisis perawatan pada kamar mandi studi kasus kamar mandi wanita gedung L3, di mana abstraknya di sini adalah kamar mandi merupakan salah satu fasilitas penting dalam sebuah gedung, termasuk di dalamnya adalah gedung L3. Namun kondisi fisik fasilitas ini seringkali mengalami penurunan karena penggunaan yang intensif. Studi ini berfokus pada analisis perawatan, khususnya pada daun pintu kamar mandi di gedung L3 yang mengalami kerusakan pada bagian handle pintu yang tidak terpasang. Kerusakan ini dapat mengganggu kenyamanan pengguna dan perlu perhatian lebih dalam upaya pemeliharaan untuk menjaga fungsi dan estetika ruangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan dan memberikan saran perawatan yang tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya ada pendahuluan di mana di sini kondisi fisik bangunan kamar mandi itu bisa mempengaruhi kenyamanan dan keamanan pengguna, terlebih ketika kita konteksnya adalah daun pintu, di mana ketika daun pintunya tidak dapat tertutup, kita tidak dapat merasakan kenyamanan ataupun privasi, merasa tidak aman, maka kita membutuhkan handle pintu yang memadai atau sesuai gitu untuk mendapatkan kenyamanan tersebut. Ini juga kita bisa melihat dari eh, penelitian pemeliharaan dan perawatan terhadap bangunan cagar budaya pada gedung SMA Belitung. Itu juga menunjukkan tindakan ini harus ada tindakan pencegahan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Selanjutnya tujuan penelitian ini itu untuk yang pertama mengidentifikasi penyebab kerusakan pada daun pintu kamar mandi, yang kedua memberikan rekomendasi perawatan yang tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, yang ketiga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan fasilitas umum di lingkungan gedung untuk kenyamanan dan keamanan pengguna. Lalu tinjauan pusakanya ini eh, untuk menganalisis perawatan daun pintu kamar mandi khususnya pada gedung L3 itu kita dengan literatur pengumpulan literatur di mana model
Menurut Mulyandri dan Saputra tahun 2003, pemeliharaan bangunan sangat penting untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Pemeliharaan mencakup tindakan yang dilakukan untuk menjaga kondisi bangunan, baik melalui perawatan rutin maupun perbaikan seperti saat terjadi kerusakan. Kerusakan pada fasilitas umumnya seperti kamar mandi dapat berdampak negatif pada kenyamanan pengguna. Latifah dan lain-lain pada tahun 2003 menyatakan bahwa fasilitas yang tidak terawat dapat menyebabkan masalah kebersihan dan kerusakan, termasuk pada daun pintu kamar mandi. Misalnya, hilangnya handle pada pintu dapat membuat pengguna merasa tidak nyaman dan tidak aman. Faktor penyebab kerusakan seringkali berkaitan dengan kualitas material dan intensitas penggunaan. Ardian tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap bangunan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan metode perawatan yang sesuai. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan agar dapat melakukan perbaikan yang tepat. Perawatan yang baik dapat memperpanjang umur fasilitas. Latifah dan teman-temannya menekankan bahwa pemeliharaan termasuk pembersihan, perbaikan, dan penggantian komponen yang rusak. Dalam konteks ini, mengganti handle yang hilang pada daun pintu kamar mandi sangat diperlukan agar fasilitas tetap berfungsi dengan baik. Kesadaran akan pentingnya pemeliharaan fasilitas umum menjadi kunci untuk menjaga kualitas lingkungan. Pemeliharaan yang berkelanjutan harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan fasilitas, sehingga kondisi daun pintu kamar mandi perlu diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Dengan pemahaman ini, penelitian ini akan menganalisis kondisi daun pintu kamar mandi wanita di gedung L3 dan memberikan saran perawatan yang sesuai. Selanjutnya, metode penelitiannya itu yang pertama kita ada mengumpulkan informasi awal tentang kondisi gedungnya, lalu kita bisa merencanakan tindakan yang akan dilakukan pada hal-hal yang kita rasa harus ada perawatan gitu. Setelah itu, kita observasi lapangan, eee, untuk mendapatkan data langsung atau foto dokumentasi agar bisa, ditindaklanjuti ke penanggung jawabnya. Lalu data yang terkumpul itu kita analisis lagi secara deskriptif untuk mengidentifikasi masalah dan penyebab kerusakan. Terus berdasarkan analisisnya nanti, penelitinya menyusun rekomendasi perawatan yang mencakup tindakan perbaikan dan langkah-langkah pemeliharaan secara berkala. Nah, tahap akhirnya ini kita menyusun laporan yang mencakup temuan dan rekomendasi yang akan disajikan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan fasilitas umum. Metodologi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk memperbaiki kondisi daun pintu kamar mandi. Selanjutnya kita membahas, hasilnya, itu kita yang pertama mengidentifikasi kerusakan. Jadi, ukuran komponen bangunannya itu kan tadi daun pintu, ukurannya itu ada di 60 sentimeter kali 158 sentimeter. Nah, ukuran komponen bangunan yang mengalami kerusakannya itu sebentar, maaf. Nah, itu kita bisa asumsikannya kayak seperti ini, luas dari handle-nya itu adalah 10 sentimeter kali 9 sentimeter. Nah, ini kondisi dari handle pintu yang perlu kita ganti karena ini sudah tidak dapat menyanggah atau menutup pintu secara sempurna, seperti itu. Lalu kita identifikasi kerusakan berdasarkan standarnya. Kerusakan pada handle pintu dapat dikategorikan sebagai kerusakan ringan hingga sedang. Namun, di pada kasus ini sebenarnya sudah, termasuk kerusakan berat karena benar-benar tidak, eee, mempengaruhi kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Karena ini juga sudah mengganggu akses dari kamar mandi. Selanjutnya kita rencana perawatannya, yang pertama metode perawatan, itu yang pertama pasti mengganti handle pintu dengan yang baru, menggunakan pemasangan yang tepat agar aman dan mudah digunakan. Selanjutnya kan ketika kita sudah mengganti itu, maka area yang tadi mengganti handle pintu ini mungkin akan ada kotor atau banyak alat dan bahan yang berserakan, maka dari situ kita harus membersihkan lagi area tersebut dari debu, kotoran, dan alat bahan yang sudah tidak diperlukan lagi. Alokasi waktu perawatannya itu sekitar 1 hari, termasuk untuk sudah ada penggantian handle dan pembersihan di dalam 1 hari tersebut.
Lalu biaya perawatannya, yang pertama kita harus membeli dulu handle pintu yang baru. Di sini sudah termasuk perkatnya, itu di 57.000, lalu biaya tenaga kerjanya di 50.000 untuk 1 hari sampai selesai. Ini bisa ada kita lihat referensi dari harga-harganya. Lalu total biayanya itu 107.000. Lalu pelaksanaan perawatannya itu kita membutuhkan teknisi yang berpengalaman dalam perbaikan pintu. Gitu. Tidak bisa sembarang orang untuk kita percaya mengganti handle pintu tersebut. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme perawatan itu yang pertama ada pengelola gedung karena dia akan mengawasi dan memberi izin perawatan. Yang kedua ada teknisi pemeliharaan di mana dia akan melaksanakan pekerjaan perawatan tadi yaitu mengganti handle pintu. Selanjutnya ada tim kebersihan yaitu dia akan membantu dalam pembersihan area dari alat dan bahan yang tidak berguna ataupun debu dan kotoran lainnya. Lanjut, ini ada komunikasi antar pihak. Ini pada tahap perencanaannya itu kita bisa ada rapat koordinasi antara pengelola gedung dan teknisi untuk membahas rencana perawatan dan apa aja yang mau dirawat, harganya berapa, dan eh, kapan untuk pelaksanaan perawatannya. Lalu pada tahap pelaksanaannya ini kita bisa pembaruan harian tentang kemajuan tentang pekerjaan antara teknisi dan pengelola. Jadi pada pelaksanaan mungkin kita bisa Pak pengelola gedung bisa mengawasi teknisi dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada tahap pemeriksaan hasil. Di sini evaluasi hasil perawatan dilakukan oleh pengelola dan tim pemeliharaan setelah pekerjaan selesai. Jadi kita lihat nih apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Selanjutnya kita membentukkan K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Tentunya setiap perawatan dan pemeliharaan gedung harus sesuai dengan K3-nya. Lalu pada tahap perencanaan ini kita harus menyusun K3 termasuk alat pelindung diri APD untuk teknisinya agar tidak terjadi terluka ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Terus pada tahap pelaksanaannya pengawasan itu tadi penanggung jawab atau pengelola gedung harus mengawasi dengan ketat pelaksanaan perawatan untuk memastikan semua prosedur K3 diikuti oleh si teknisinya. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan hasil, kita mengevaluasi keselamatan kerja setelah perawatan termasuk pemeriksaan kondisi area kerja dan APD yang digunakan. Baik dengan melaksanakan rencana perawatan yang terstruktur, diharapkan kondisi daun pintu kamar mandi di gedung L3 dapat diperbaiki dan dipertahankan agar berfungsi dengan baik, mendukung kenyamanan pengguna dan menjaga kebersihan serta keamanan ruangan tersebut. Kesimpulannya bahwa analisis perawatan pada daun pintu kamar mandi gedung L3 menunjukkan bahwa kerusakan pada handle pintu merupakan isu yang perlu segera ditangani. Kerusakan ini meskipun tergolong ringan dapat mengganggu akses dan kenyamanan pengguna. Rencana perawatan yang telah disusun meliputi metode penggantian handle, estimasi biaya, alokasi waktu, serta komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perawatan. Dengan melibatkan teknisi pemeliharaan yang berpengalaman dan memastikan prosedur K3 diikuti, diharapkan perawatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Tindakan ini tidak hanya akan memberikan memperbaiki fungsi pintu, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan dan kenyamanan pengguna kamar mandi, khususnya pada hal privasi dan keamanan ya. Lalu oleh karena itu perawatan rutin dan terencana sangat penting untuk menjaga kondisi dan keberlanjutan fasilitas gedung tersebut. Dan di sini juga diharapkan bahwa pengguna dan maupun OB ya itu bisa mempertahankan eh, si perawatan tersebut gitu, dipelihara terus dengan tidak menggunakan secara terburu-buru ataupun tidak dibanting pintunya. Nah, itu di sini ada dasar pustaka, yaitu kita menggunakan perbedaan jumlah koloni bakteri patogen pada ganggang pintu berdasarkan waktu, lokasi, dan ruangan di ruangan integrasi RSUD Jamil Padang, Universitas Andalas, ditulis oleh Reska di tahun 2023. Selanjutnya ada Haji ditulis oleh Mulyandari dan Adi Saputra dengan judul Pemeliharaan Bangunan Basic Skill Facility Management Yogyakarta. ADNI 2011, lalu gedung SMU 3 dan SMU 5 Bandung, Sistem Registrasi Cagar Budaya tahun 2022. Sudah.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.